Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya mana ya? Wama Wama haffafu, anapun utawi haffaf iku fahuwa mongko utawi haffaf iku sahibus syurabi, setan kang mempengaruhi minuman. Ayil muskirati tegese perkara-perkara kang mabokaken. Wa amma murrah, lan anapun utawi mirrah iku fahuwa mongko utawi murrah iku sahibul mazamiri, para setan kang mempengaruhi musik-musikan. Yang membuat telinga kita merasa asik dengan musik, berarti setannya namanya setan murrah. Ada musik nangis, ada musik terharu, ada musik kepincut, ini murrah. Dipastikan orang-orang begini nggak bakal hafal Quran, nggak bakal hafal hadis, nggak bakal hafal susah. Orang suka musik nggak bakal hafal-hafalan. Kalau ada penghafal Quran yang suka musik itu mustahil. Kalaupun ada, maka Qurannya sedikit demi sedikit akan lenyap. Jadi para penghafal Quran jangan pada doyan sama musik. Laisa fi qalbin wahid al-Qur'anu walal mazamir. Tidaklah ada pada satu hati Quran dan musik. Jadi kalau sudah ngapalin Quran nih, hati-hati, jangan suka musik-musikan, jangan tertawa terbahak-bahak. Fayuzayyinu fihi, nuli mayas-mayasi sapa syaitan fihi ing dalem al-mazamir, man ing wong, yanfahu kang niup sapa man fil mizmari ing dalem seruling mizmar bikasril mim kelawan kasrah.
Wa malakus anapun utawi lakus iku fahuwa mongko utawi lakus iku sahibul majusi, bature majusi. Wakila inna lakusa wa walhana iku sahibat toharoti. Lakus dan walhan lapaknya itu ada pada bersuci dan sholat. Wahuma lakus dan walhan iku alladhani yuwaswisani fihi. Ya, kalau ada orang was-was dalam persoalan bersuci ataupun sholat, berarti dia sedang dibisikin sama setan yang namanya lakus dan walhan. Wa dzakara ba'duhum, wa dzakara lan nutur sapa ba'duhum sebagiane ulama badalaha ula issalas, badalaha ula issalas, ing badale mengkonon telu iku salah satun telu. Al-a'waru siji a'war wa huwa syaitonuz zina, wa huwa utawi a'war iku syaitonuz zina, syaitane zina. A'war syaitan zina. Jadi kalau ada orang suka pacaran, memasukkan a'war, setan a'war. Gatel, namanya gatelan. Gatel mau punya cewek, gatel mau punya cowok, gatel mau ngobrol sama laki-laki, ngobrol sama perempuan, gatel namanya. Kurang garukan rupanya kukunya. Jadi sebel kalau seumuran kamu yang lagi hebat-hebatnya nyari ilmu kemudian pacaran. Bukan pacaran aja, pertemanan sama-sama. Laki-laki sama laki-laki. Idza atar rajulur rajula fahuma zaniyan. Kalau laki-laki ngedatengin laki-laki bercumbu, jangan jadi anak santri begitu. Kalau kamu punya penyakit gitu ya ngomong cepetan. Homo itu nular, lesbi juga nular. Berawal dari pertemanan, surat-suratan, ya anak-anak kurang ajar. Perempuan sama perempuan surat-suratan, pada nggak punya akhlak. Di pondok-pondok yang lain banyak gitu. Nggak normal, otaknya nggak normal. Kirim-kiriman foto atas nama adik kakaan misalnya, ini nggak normal. Kalau kamu punya penyakit seperti ini, cepat periksa. Takut ada masalah di kepala kamu. Lalu perempuan sama perempuan yang lain normal, ngobrol normal. Laki-laki sama laki-laki lain ngobrol normal. Nggak sampai pelukan, nggak sampai pegang-pegangan tangan, nggak sampai surat-suratan. Barani pernah nunjukin surat perempuan ke Barani, tapi isinya itu bagus. Mbak, salah saya apa? Tolong sampaikan. Mudah-mudahan dengan ini saya lebih dekat. Nah, ya, Mbak. Mas sekali enggak surat-suratan. Pondok Balong, pondoknya Umi tuh. Tapi sebelum ada Umi ya, itu ada tersisa 4 orang. Mandi bareng apa bareng. Nah, orang-orang anak-anak ini perusak pondok, tidak layak untuk dijadikan santri. Ya, kamu awas ada yang homo-homoan begitu tuh. Ancaman namanya ya. Perempuan ketahuan lesbi, kirim-kiriman surat, kiriman foto, nggak tanggung lama. Masukin ke kantong sampah. Bahaya begitu tuh anak-anak, bahaya.
Harus paham bahwa Matolib ini adalah pondok pesantren yang nggak boleh ada orang akrab dan orang dekat. Harus akrab semuanya, harus dekat semuanya, harus akur semua, harus rukun semua. Kamu malah pilih teman, salah. Kenapa Abi semarah ini? Justru kasihan sama kamunya nanti. Kalau kamu masih malah pilih sama teman sampai ke rumah, sampai punya tetangga, dunia kamu jadi sempit. Kalau orang yang kamu cintai, orang yang akrab dengan kamu tiba-tiba merantau, kamu sepian, hancur hatinya. Setiap pertemuan ada perpisahan. Itu konsep itu maksudnya. Pasti tiap pertemuan ada perpisahan. Kalau kamu gila-gila sama satu orang terus, kemana-mana sama dia, jajan sama dia, makan sama dia, lalu ketika dia nggak ada, dan nggak ada tuh udah wajib. Tidak adanya dia adalah fitrah alam. Kalau dia nggak ada, bagaimana nasib kamu? Apa harus terus-terusan nangis, meratapi nasib ketika kekasihmu itu nggak ada? Manja sama orang tua aja nggak baik. Kenapa? Sebab orang tua suatu ketika pasti nggak ada. Apalagi akrab sama teman kemana-mana, ya apa-apaan ini orang. Ngaji nggak kamu tuh pada? Nah, pengurus-pengurus kalau ketahuan begini, laporin nggak bilang. Ngeru tak tamparin ya. Tak tamparin laki-laki, perempuan tahu surat-suratan, kirim-kirim foto, awas. Nilainya bukan C lagi, D-min ya. Ngaji rajin, sholat rajin, tapi perempuan sama perempuan nggak normal. Biasanya mereka itu orang-orang yang pada nggak punya teman. Dia pada nggak punya teman. Pengennya punya teman-teman yang nggak punya teman aja gimana? Nggak bisa bersosial dengan baik. Apalagi zina. Abi ngeritik begini ini jangan pada marah. Paham kan? Justru kalau kamu punya perusahaan, jualan, punya produk apa-apa, harus yang namanya kritikan tuh harus. Jangan anti kritik. Kekurangan warung saya apa? Kekurangan toko saya apa? Kalau misalnya kita tidak mau menerima kritikan dari pelanggan, kita tidak akan tahu kekurangan produk kita apa. Pak, punten Pak, rasanya roti yang Anda buat itu kurang manis. Jangan menghina. Jangan. Nanti kita jadi mundur. Ada kritikan nggak suka, jadi mundur. Paham kan? Kalau ada kritikan nggak suka, jadi mundur. Kamu sifat akhlak tuh bilang, kekurangan saya apa? Setelah dikasih tahu kekurangan kamu banyak, nanti kamu akhirnya mikir, oh iya ya, saya harus begini. Abi kan ngasih tahu, misalnya itu motor kamu tuh olinya belum diisi 3 tahun, nggak terima diomongin begitu. Motornya rusak nggak? Rusak. Motor itu kalau bensinnya klap-klop terus lama-lama motor tuh rusak. Apalagi injeksi kehabisan bensin. Abi kasih tahu, ini andaikan motor kamu nih. Jangan begini terus motornya. Nanti kalau motornya begini terus, itu motor kamu rusak. Bodoh amat. Saya nggak terima kamu ngomong gitu. Normal nggak menurut kamu? Nggak normal. Orang dikritik jadi marah. Ya udah diem bae lah. Lalu ketika tahu motor kamu tabrakan, pura-pura nggak tahu aja. Enak kan selamat daripada ngomong itu motornya rusak, nggak diomongin rewel. Jadi orang-orang anti kritik begini, anti kritik kamu namanya begitu tuh. Termasuk diri sendiri itu jangan anti kritik. Kalau diri sendiri anti kritik, hancur kita nanti lama-kelamaan. Nggak bisa punya teman, nggak bisa komunikasi dengan baik, nggak lancar bahasanya, tidak bisa melayani orang.
pengennya sama tetangga terus, tetangganya kabur, keder. Karena kitanya anti kritik. Judul malam pagi ini anti kritik, kamu jangan sampai jadi orang anti kritik. Gak apa-apa masukan dari teman juga. Kecuali kaitannya dengan fisik. Kalau kayak fisik jangan. Ilham, kamu kelas berapa? Kelas 6 SD. Oh, kritiknya salah kamu begitu. Wong fisik dikritik-kritik, yang dikritik itu sifat. Rata-rata kita justru malah nggak apa namanya, nggak suka sama sifat kritikan. Kekurangan kamu tuh omongin, kekurangan saya di mana, kejelekan saya di mana. Kalau udah dikritik jangan marah. Pak Is jam tangannya bagus, coba lihat. Ini mah rusak Is. Jangan menghina. Normal nggak normal, orang dikasih tahu aja begitu kamu sih. Ngejauhin, ngediemin. Dibilang jamnya rusak tuh ngediemin. Berarti orang ini anti kritik. Paham kan? Diingetin malah nggak mau perbaiki. Diingetin malah dianggap sebagai apa? Sebagai penghinaan. Yang paling penting justru kritikan-kritikan yang berkaitan dengan salah ucap kita, salah omong kita, ketakaburan kita, ujub kita, ketersinggungan kita, cara bersosial kita, palah pilih temennya kita. Ini penting banget dikritik dalam tubuh kamu. Kalau misalnya kamu anti kritik terhadap sifat dan akhlak kamu, harus yakin kamu nggak bakal jadi apa-apa. Nggak bakal jadi apa-apa. Nggak bisa ngomong macam-macam, nggak bisa. Bingung mau ngomong apa sama ini, kenapa? Anti kritik. Kalau bisa ikut pengurus dimarahin sama Abi, harus legowo tak marahin sama Abi. Belajar, namanya belajar, dimarahin tuh belajar, namanya. Dimarahin tuh belajar. Jangan sampai ya gini-gini aja lah, ibaratnya Abi yang tahu mobil misalnya. Haikal kalau misalnya mau naik mobil itu ngukur nih, jangan sampai di jalan sempit kita naik mobil, terus mobil tuh ada yang matic dan ada yang manual. Kamu bisa belum? Mau nyupir tuh Haikal, sayanya pengen nyupir, bisa belum nyupirnya? Belum bisa. Tapi pasti saya bisa. Dia omongin begitu. Jangan nanti kamu nabrak. Nggak mungkin. Saya udah tahu caranya, polanya. Sudahlah, sok mobil. Ya paling-paling jebur sawah pasti itu. Itu kan pasti begitu. Orang nggak bisa nyupir maksa-maksa pengen nyupir. Belajar, butuh belajar. Jangan sampai dalam pelajaran kita semua anti kritik itu, jangan sampai. Itu semua demi kebaikan kita. Supaya kita menjadi ayah atau ibu yang baik. Termasuk kalau kamu akrabnya sama teman-teman tertentu, itu berarti menandakan kamu mundur bukan maju. Orang hebat itu adalah seseorang yang berteman dengan orang siapapun dia bisa, tapi tidak terpengaruh. Bahkan berteman dengan sang pembencinya bisa. Kamu kan gak bisa. Gitu. Kalau ada orang yang benci sama kita, langsung kita jauhin. Salah. Ada orang yang kelihatannya benci sama kita, kita deketin, kita samperin. Mampu tidak kita menaklukkan hati keras ini untuk mencintai kita yang tadi ya benci? Kalau kita mampu, kau hebat. Kalau kita mundur, berarti emang kamu lemah. Paham kan? Wah, naklukin satu hati aja nggak bisa. Ya, Ilham misalnya nggak suka sama Abi, benci sama Abi apa? Bisa nggak Abi ini kira-kira menyampaikan deketin Ilham apa kek? Bisa nggak deketin? Meskipun saya nggak suka, deketin, kasih sesuatu, traktir sesuatu. Kitanya rubah sifat kita, rubah cuek kita, jadi mudah senyum, jangan suka merengut. Ya orang benci sama kita kan kadang-kadang tergantung apa? Kitanya.
Coba deh, coba. Kamu naik motor nih, coba naik motor. Lalu ada orang lagi duduk di pos. Lalu kamu senyum, Pak. Kira-kira dibalas gak senyumannya? Balas. Coba naik sepeda, punya emas tuh. Ada Bu Haji duduk. Bu Haji untungnya. Gitu. Masa ya diem aja gak jawab? Ya, mangga. Siapa sih ini? Gitu. Murah senyum. Coba, jangan gengsian gitu. Hilangin sifat-sifat gengsi begitu. Bagaimana ceritanya orang bisa tersenyum sama kita kalau kitanya lewat terus merengut, mencucu. Terus kita pengen mendapatkan balasan, iya neng, mangga, pengen gitu. Ini nggak tahu diri. Paham nggak? Pengennya kita dibalas dengan senyuman. Kita menginginkan ada balasan, iya neng, mangga neng, silahkan neng. Tapi kita nyapa nggak? Salam nggak? Senyum juga nggak? Senyum nggak? Nyapa nggak? Kira-kira bisa nggak ada jawaban begitu? Ada nggak? Coba contoh, praktekin ya. Ada miop di depan, praktekin. Juk, kita jalan kaki. Iya kan? Terus miopnya jawab, ya udah, mangga. Mangga neng, mangga. Ada nggak keluar jawaban itu? Nggak ada, nggak mungkin dong. Sewali-walinya orang. Nggak mungkin ada jawaban itu, paham kan? Coba kamu ya salah ngarepin jawaban itu. Kamu itu mengharapkan senyuman dari orang lain, cuma kamunya perengut, ya angel gitu. Salah begitu. Itu posisi kita, posisi yang salah. Kalau ingin perlakuan baik dari orang lain, kitanya dulu perbaiki. Kok Ilham kelihatannya benci sama saya? Ham, jalan-jalan nggak mau. Ham, mau permen? Nggak mau. Ham, sikat giginya bareng. Ini udah diterima sama aku. Wifi-nya nggak nyampe. Wifi nggak. Ham, ke kafe yuk, traktir yuk. Ogah sama kamu. Salahnya kamu cepat tersinggung, lalu menghindar, ya kan? Oh jangan, berusaha dong. Untuk ini orang-orang seluruh matoli baik kecuali satu orang ini. Bisa nggak taklukkan hati satu orang ini? Gitu loh. Jangan menjadi musuh-musuh buyutan kita, jangan. Musuh satu itu bisa mengalahkan 1000 kawan. Ya. Bikin suker musuh satu tuh. Nggak suka sama kita kelihatannya, ajak jalan-jalan, ajak bareng. Lalu doain, ya Allah ketuklah hati Ilham. Agar Ilham tidak membenciku. Nanti lama-kelamaan juga Ilham luluh hatinya. Iya ya, buat apa saya benci sama dia? Setelah itu Ilham deketin kita, nyamperin kita, senyum sama kita, ngajak ngobrol kita. Itulah titik kehebatan kamu bisa menaklukkan seseorang. Kalau kita hanya pengen orang-orang mencintai kita secara alami, nggak bisa. Apa yang sudah kamu perbuat? Apa usaha kita? Apa upaya kita? Sampai kita mengharapkan cinta dari orang lain, sampai nggak bisa. Paham dong? Cuman kalau perempuan sama perempuan, yang penting berteman saja. Laki-laki sama laki-laki berteman saja. Jangan sampai apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza atar rajulur rajula fahuma zaniyan. Wa idza attatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyatani. Gak boleh begitu surat-suratan, gak boleh. Normal aja, normal kayak biasa orang lewat. Tapi sekali-kali kitanya harus tahu diri. Jangan sampai orang lain ingin agar tersenyum kepada kita, sementara kitanya tidak berbuat baik apa-apa. Paham dong? Kalau itu kita berarti angan-angannya berlebihan. Nggak bisa. Di tempat manapun juga nggak bisa.
pasti ada 1, 2, 3 orang yang mengganjal pikiran kita. Anggap aja itu ujian dari Allah. Ya, hidup mati itu ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dikit-dikit mundur, dikit-dikit mundur. Ya. Ini bukan mental seorang pejuang, ini mental seorang pecundang namanya. Cobain kamu lewat di mana-mana, ajak ngobrol orang tuaan pasti nyambung. Sekeras apapun hatinya pasti nyambung. Meskipun dia mirip Fir'aun mukanya misalnya. Kamu, ini orang ini judes banget, pengat, perengut, diem aja. Kamu deketin, Pak, sehat Pak? Sehat. Nah, ada kamu orang begitu, sehat. Tapi matanya nggak ngelirik-lirik aja, adabnya kurang. Biarin orang adabnya kurang, yang penting jangan kita adabnya kurang. Bapak punya anak berapa sih? Mau apa nanya-nanya begitu? Ya enggak, nggak apa-apa Pak, santai aja. Ayah saya anaknya 4, nggak nanya. Kalau kamu digituin gimana? Orang mah ada aja bahan, kalau orangnya pinter ada aja bahan. Ya pengen cerita aja, kali aja bisa perbandingan keluarga gitu maksudnya. Nah, sekarang lagi ngapain di sini Pak? Ya duduk, kamu lihat saya lagi ngapain? Maaf ya ganggu, Bapak lagi kesel ya. Ada masalah apa sih Pak lihatnya? Kalau kita belum bisa begitu ya berarti kita belum bisa bersosial dengan baik. Camkan ya anak-anak. Camkan ya. Bahwa sifat kita itu stagnan. Tidak akan bisa berkembang illa bil ilm. Kecuali dengan pengetahuan. Kalau kamu sekarang belum lulus ujian, maka ujian itu akan selalu datang ila akhiril ahad. Sampai mati. Paham ya? Kalau ujian sekarang belum belum pernah kamu lulusin, nilainya belum bagus, kelasnya masih kelas 2, maka sampai kiamat tidak akan naik kelas. Sampai tua pun kamu seperti ini. Paham ya? Wallahu a'lam.